Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novalini Fananda, NIM terakhir 270 dari kelompok 8A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum ilmu pemulihan ternak, acara heritabilitas, korelasi genetik, dan heritabilitas. Heritabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur keragaman fenotipik akibat dari pengaruh genetik aditif. Semakin tinggi nilai heritabilitas suatu individu, maka semakin tinggi pula sifat yang diperoleh setelah seleksi ternak. Rentang nilai heritabilitas berkisar antara 0 sampai 1 dan dapat dikualifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu kelas rendah pada heritabilitas kurang dari 0,2, sedang 0,2 hingga 0,5, dan tinggi yaitu di atas 0,5. Selanjutnya yaitu korelasi genetik, merupakan parameter genetik untuk mengetahui hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Korelasi genetik dapat disebabkan oleh adanya gen yang memengaruhi lebih dari satu sifat atau pleiotrofi. Rentang nilai korelasi genetik yaitu negatif 1 hingga 1. Semakin mendekati 1, maka hubungan antara kedua sifat tersebut saling terpengaruh. Kemudian, repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur performa ternak dari produksi pertama hingga produksi selanjutnya berdasarkan individu. Repeatabilitas dibagi menjadi dua, yaitu repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas. Repeatabilitas memiliki rentang nilai dari 0 hingga 1. Semakin nilai yang didapatkan mendekati 1, maka satu sifat memiliki peluang yang besar untuk diulang pada periode berikutnya. Repeatabilitas sendiri dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas rendah bila memiliki nilai kurang dari 0,2, sedang pada kisaran nilai 0,2 hingga 0,4, dan tinggi yaitu nilai lebih dari 0,4. Tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak, acara heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas adalah mahasiswa dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas pada suatu kasus. Lalu mahasiswa dapat memahami penggunaan setiap parameter genetik dan mahasiswa dapat melakukan perhitungan secara aplikatif. Selanjutnya yaitu manfaat dari praktikum ilmu pemulihan ternak, acara heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas adalah mahasiswa mampu melakukan pendugaan heritabilitas dan korelasi genetik pada suatu kasus. Yang selanjutnya adalah contoh soal. Berikut adalah data contoh soal heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang pertama adalah dugaan nilai heritabilitas bobot badan. Yang pertama dicari adalah faktor koreksi atau FK, di mana FK sama dengan I titik kuadrat per N titik, di mana N titik sama dengan jumlah data. Yang selanjutnya adalah mencari jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS, di mana rumus JKS sama dengan sigma I dikali YI titik kuadrat per NI dikurangi FK. Yang selanjutnya adalah mencari jumlah kuadrat antara anak dalam pejantan atau JKW, dengan rumus JKW sama dengan sigma I dikali sigma K dikali Y kuadrat IK dikurangi sigma I dikali YI titik kuadrat per NI. Kemudian mencari derajat bebas antar pejantan atau DBS, dengan rumus DBS sama dengan S dikurangi 1, di mana S sudah terdapat pada tabel contoh soal. Kemudian mencari derajat bebas antara anak dalam pejantan atau DBW, dengan rumus DBW sama dengan N titik dikurangi S. Kemudian mencari kuadrat tengah antar pejantan atau KTS, di mana KTS sama dengan JKS dibagi DBS. Kemudian mencari kuadrat tengah antara anak dalam pejantan atau KTW, dengan rumus KTW sama dengan JKW per DBW. Lalu ada kuadrat tengah harapan antara anak dalam pejantan atau epsilon kuadrat W, di mana epsilon kuadrat W sama dengan KTHW sama dengan KTW. Yang selanjutnya adalah mencari kuadrat tengah harapan antar pejantan atau epsilon kuadrat S, dengan rumus epsilon kuadrat S atau KTHS sama dengan KTS dikurangi KTW per K, di mana K sudah terdapat pada data contoh soal. Lalu yang terakhir adalah mencari heritabilitasnya sendiri, di mana rumusnya adalah H kuadrat sama dengan 4 dikali epsilon kuadrat S per epsilon kuadrat S ditambah epsilon kuadrat W,
hingga ditemukan hasil sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan heritabilitas bobot badan, hasil heritabilitas yang didapatkan adalah 0,7, di mana angka tersebut berarti kemampuan ternak untuk menurunkan sifat bobot badan pada keturunan selanjutnya adalah 97%. Angka ini sudah memenuhi rentang nilai heritabilitas, yaitu antara 0 hingga 1. Berikut adalah daftar sidik ragam dari data yang pertama. Yang selanjutnya adalah pendugaan nilai heritabilitas bobot telur. Rumusnya yang dicari juga hampir sama dengan pendugaan nilai heritabilitas bobot badan, yaitu yang pertama adalah faktor koreksi atau FK sama dengan Y titik kuadrat per N titik. Lalu yang selanjutnya adalah mencari jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus JKS sama dengan sigma I dikali YI titik kuadrat per NI dikurangi FK. Kemudian mencari jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dengan rumus JKW sama dengan sigma I dikali sigma K dikali Y kuadrat IK dikurangi sigma I dikali YI titik kuadrat per NI. Yang selanjutnya adalah mencari derajat bebas antar pejantan atau DBW. Rumus DBW sendiri yaitu S dikurangi 1. Yang selanjutnya adalah mencari derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus DBW sama dengan N titik dikurangi S. Lalu yang selanjutnya adalah mencari kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan rumus KTS sama dengan JKS per DBS. Yang selanjutnya mencari kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan rumus KTW sama dengan JKW per DBW. Lalu terdapat kuadrat tengah harapan antara anak dalam pejantan atau epsilon kuadrat W, di mana epsilon kuadrat W sama dengan KTHW sama dengan KTW. Yang selanjutnya mencari kuadrat tengah harapan antar pejantan atau epsilon kuadrat S, di mana epsilon kuadrat S atau KTHS sama dengan KTS dikurangi KTW dibagi K. Lalu yang terakhir adalah mencari rumus heritabilitas untuk telur atau H kuadrat, di mana H kuadrat sama dengan 4 dikali epsilon kuadrat S per epsilon kuadrat S ditambah epsilon kuadrat W, dan sehingga ditemukan hasil sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan heritabilitas bobot telur, hasil yang didapatkan adalah negatif 0,24, di mana hal ini menunjukkan bahwa nilai yang didapat berada di luar rentang nilai heritabilitas, yaitu antara 0 hingga 1. Berikut adalah daftar sidik ragam dari data yang kedua. Yang ketiga adalah pendugaan nilai korelasi genetik bobot badan dan bobot telur. Rumus yang pertama adalah faktor koreksi, di mana rumus faktor koreksi pada pendugaan korelasi genetik bobot badan dan bobot telur berbeda dengan pendugaan nilai heritabilitas bobot badan dan bobot telur, yaitu FK sama dengan X titik dikali Y titik per N titik. Lalu yang selanjutnya adalah mencari jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS dengan rumus JHKS sama dengan sigma I dikali YI titik kuadrat per NI dikurangi FK. Kemudian mencari jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW dengan rumus JHKW sama dengan sigma I dikali sigma K dikali XIK dikali YIK dikurangi sigma I dikali YI titik kuadrat per NI. Kemudian mencari derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus DBS sama dengan S dikurangi 1. Yang selanjutnya mencari derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus DBW sama dengan N titik dikurangi S. Lalu mencari hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS dengan rumus HKRS sendiri yaitu JHKS dibagi DBS. Kemudian mencari hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW
dengan rumus HKRW sama dengan JHKW per DBW. Selanjutnya, terdapat hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau COV-W, di mana COV-W sama dengan HKRW. Lalu yang selanjutnya adalah mencari hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau COV-S. Rumus COV-S sendiri yaitu COV-S sama dengan HKRS dikurangi HKRW dibagi K. Yang terakhir adalah mencari korelasi genetik atau RG, di mana rumus RG sama dengan 4 COV-S dibagi akar 4 epsilon kuadrat SX dikurangi 4 kali epsilon kuadrat SY, di mana epsilon kuadrat SX dan epsilon kuadrat SY didapatkan dari hasil dari tabel yang pertama dan kedua sebelumnya, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan korelasi genetik antar bobot badan dan bobot telur, diperoleh hasil 0,0069, di mana menunjukkan nilai yang didapat berada dalam rentang yaitu antara -1 hingga 1. Berikut ini adalah daftar sidik ragam dari tabel yang ketiga. Kemudian terdapat pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas dengan rumus R sama dengan sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dikali sigma Y per N dibagi sigma X kuadrat dikurangi kurung siku sigma X kuadrat per N dikali dalam kurung sigma Y kuadrat dikurangi kurung siku sigma Y kuadrat per N, sehingga ditemukan hasil sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan nilai repeatabilitas yang didapatkan yaitu 0,94, di mana angka ini berarti kemampuan ternak untuk memiliki bobot badan di masa berikutnya sebesar 6%, sedangkan 94%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang terakhir adalah pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Rumus yang dicari adalah yang pertama faktor koreksi, di mana FK sama dengan Y titik kuadrat per M titik. Kemudian mencari jumlah kuadrat antar individu atau JKB dengan rumus JKB sama dengan sigma I dikali YI titik kuadrat per NI dikurangi FK. Lalu mencari jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW dengan rumus JKW sama dengan sigma I dikali sigma J dikali Y kuadrat IJ dikurangi sigma I dikali YI titik kuadrat per NI dikurangi FK. Kemudian mencari derajat bebas antar individu atau DBB dengan rumus DBB sama dengan N dikurangi 1. Selanjutnya mencari derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW dengan rumus DBW sama dengan N dikali dalam kurung MI dikurangi 1. Kemudian mencari kuadrat tengah antar individu atau KTB dengan rumus KTB sama dengan JKB dibagi DBB. Kemudian mencari kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW dengan rumus KTW sama dengan JHKW dibagi DBW. Selanjutnya terdapat kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau epsilon kuadrat W, di mana epsilon kuadrat W sama dengan KTHW sama dengan KTW. Kemudian mencari kuadrat tengah harapan antar individu atau epsilon kuadrat B, di mana rumus epsilon kuadrat B sama dengan KTB dikurangi KTW dibagi K, sehingga dapat dicari KTHB sama dengan epsilon kuadrat B ditambah K dikali epsilon kuadrat W. Lalu yang terakhir adalah repeatabilitas sendiri dengan rumus R sama dengan epsilon kuadrat B dibagi epsilon kuadrat B ditambah epsilon kuadrat W, sehingga ditemukan hasil sebagai berikut.
Berdasarkan perhitungan didapatkan nilai repeatabilitas 27,97. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan untuk memproduksi telur dengan bobot telur yang sama dengan bobot telur sebelumnya sangatlah tinggi. Namun angka tersebut masih berada di luar rentang nilai yang seharusnya. Rentang nilai repeatabilitas yang seharusnya adalah antara 0 hingga 1. Hal ini dapat disebabkan karena kesalahan dalam pengambilan data. Berdasarkan praktikum ilmu pemulihan ternak acara heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, nilai yang didapatkan dari heritabilitas bobot badan dan nilai repeatabilitas bobot badan tergolong tinggi. Nilai heritabilitas bobot badan dan repeatabilitas memenuhi rentang sesuai parameter genetik. Kemudian, nilai heritabilitas telur dan nilai korelasi bobot badan dan bobot telur tergolong rendah, namun masih memenuhi rentang nilai parameter genetik. Dan yang terakhir, nilai repeatabilitas bobot telur tinggi dan melebihi rentang nilai parameter genetik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.